Saya udah bicara di beberapa TV ya, di TV One saya bicara, di iNews saya bicara, saya Ya. bilang, "Kalian-kalian ini, yang Mhm. diundang ini," saya Iya bilang, iya. "kalian tuh tahu bahwa yang kalian lakukan tuh impossible. Ya. Yang kalian lakukan tuh nggak mungkin. Membatalkan pemilu lah, pemilu ulang lah, tanpa tanpa Pak Nol Prabowo, nol tanpa dua ya? Gibran, nggak mungkin," saya bilang. "Kalian tuh tahu. Kalian Oh. tuh orang hukum. Kalian begini cuman karena nggak enak sama Bohir." Mmm. Malam itu, "Pak Gub, Mmm. izin menghadap nih Pak Gub." Datang deh besok pagi, jam 5 saya datang, saya sampaikan, nggak mau jadinya presiden. Mau jadi presiden. Ini kata beliau, "Ini opportunity buat saya." Terus saya bilang, "If you are gold, gold do not need opportunity. Yes. Gold is always gold." Goal. Lintas zaman, lintas waktu, emas tuh ya emas, nggak Iya. perlu peluang. Iya iya. Gitu. Entahlah dia jawab apa saya lupa, intinya dia nggak bersedia. Saya sampein lagi nggak apa-apa. "Nggak mau, Oh. Pak." Sobat Panangian, kali ini saya mendapatkan kehormatan. Seorang pendakwah, pakar sejarah Islam, motivator, konsultan, hampir 60 perusahaan. Saya lihat tadi di belakang company profile-nya itu dari mulai Pertamina, Bank Indonesia, TV, hampir semua perusahaan-perusahaan BUMN. Nanti kita dengar apa sih sebenarnya jasa yang diberikan beliau ini ya. Pembicara publik sudah pasti aktivis. Dan satu lagi, tentu dia dianggap sebagai seorang tokoh Islam yang sangat terpengaruh dan berpengaruh ya. Nah, beliau ini S1-nya di bidang informatika dan S2-nya di bidang jurusan teknik perindustrian dari Institut Teknologi Bandung. Institut yang sangat terkemuka di bidang teknologi ya. Nah, dia sudah mengambil doktor, tapi nanti saja kita dengar ceritanya beliau ini gimana ya. Nah, siapa lagi kalau bukan tokoh fenomenal Haikal Hasan Baras yang dikenal Babe Haikal. Karena apa Babe Haikal? Memang bahasa Betawi yang sangat kental sekali. Ini tanah kita. Selamat datang, Bung. Bang Ian, Faisal. terima kasih. Terima kasih Saya atas yang merasa kedatangannya. terhormat sekali. Merasa bangga, merasa happy. Saya yang sangat, dan kita semua nih. Ya, benar nggak? Karena ini kita penggemar berat beliau ini. Nah, kemarin saya dengar beberapa bulan bahkan sebelum penetapan Pak Paslon ya 02 waktu itu, Babe pernah mengeluarkan sebuah pandangan bahwa ya Pak Prabowo ini sangat tulus ya, dan seterusnya. Tapi ditekankan bahwa ya beliau bahkan pernah menggadaikan tanahnya. Ini menarik nih untuk mendukung Anies yang menjadi kompetitornya gitu ya. Apa latar belakang Babe mengeluarkan pendapat itu sebelum? Gini ya, Pak Prabowo itu orang yang sering tidak mau diekspos terlalu besar. Beliau itu orang yang sangat tulus, sangat ikhlas, dan kebaikannya itu teman-teman di kru coba deh iseng-iseng main di Hambalang. Tanyakan anak-anak SD, SMP, SMA di sana, beasiswanya dari mana, makannya bagaimana, antar jemputnya siapa, tanyakan. Jadi ketulusan itu jarang diekspos. Iya. Pak Anies pada waktu itu sangat dibantu oleh beliau dengan cash money, dengan fasilitas, dengan segala sangat dibantu. Dan orang tuh nggak ada yang tahu. Dan Pak Prabowo itu nggak suka ekspos begitu. Nah, dari mana Babe tahu? Kan saya suka hadir. Karena suka ya hadir. hubungannya yang dekat. Dekat sekali lah. Gitu. Iya. Jadi saya tuh merasa gimana ya? Gimana menyampaikan masyarakat dengan cara elegan. Iya. Maka satu ketika di mobil, ketika Pak Anies jadi gubernur, saya ucapkan begini. Terima kasih Pak Prabowo yang turut berjasa menjadikan Pak Anies sebagai gubernur. Salah satunya adalah menggadaikan dan sebagainya gitu. Itu hanya sebagai satu clue aja. Kalau dicari lain yang banyak. Iya. Justru viralnya sekarang. Iya, seakan-akan ada yang
memviralkan karena dilihat ada konteksnya lah pada waktu Iya. itu ya. Ini cerita lama. Iya ya. Oh, iya ya. Tiba-tiba Tahun viral. berapa itu kira-kira Ya waktu Pak Anies aslinya? jadi gubernur. Oh, Pantes iya, dong saya itu ucapkan sudah. terima kasih Iya dong. dong, iya dong. Oh, itu sudah 7 tahun yang lalu ya harusnya ya. Pantes kita mengucapkan terima kasih gitu kepada tokoh besar bernama Pak Prabowo Subianto. Sekaligus dalam satu kesempatan saya juga datang ke tempat Pak Anies dulu ya, ketika Pak Prabowo mau menawarkan Pak Anies sebagai wakil presiden. Oh, serius? Pernah ditawarkan? Iya. Loh. Dan saya datang ngomong ke Pak Anies langsung di waktu subuh. Oh. Nggak mau Pak Anies. Mau jadi presiden. Waduh. Ditawarkan ya sama Of luar course, biasa. I guarantee you. Iya. Ini sosial media akan rame, silahkan dikonfirmasi. Oh. Saya datang. Itu kira-kira kalau boleh sedikit dilihat tahun 2023 itu pasti kan? Ya, tapi Nah, yang jelas kira-kira itu sebelum Nasdem. Jelas dong. Tapi Nasdem. iya dong. Nasdem kan beberapa bulan sebelum Oktober itu. Sebelum ya. Nasdem. Ya, berarti Junian lah ya, tahun-tahun lalu ya, 2023. Oh, karena lalu intensitas datang ke tempat Pak Prabowo itu kan sering. Memberi masukan, ngobrol. Pak Prabowo tuh terbuka. Jadi kalau dia ada ide apa diundang, kita ngobrol gitu. Salah satu misalnya ya, makan siang gratis ya, sedikit kita pindah ke situ. Itu udah lama beliau sebenarnya. Tahun 2006, 2007, 2008 beliau udah bicara itu. Waktu itu saya ceramah di depan beliau yang mungkin menjadi inspirasi. Saya bilang gini, Ibnu Arabi itu konsep negarawan yang hebat. 2 kata dia, buat negara hebat itu yang bagus. 1, jangan sampai ada rakyat yang lapar. 2, jangan sampai ada rakyat yang takut. Dalam Islam disebut at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu dia sampai berdiri, standing applause, merangkul saya dan memeluk saya. Belum pernah saya dengar konsep negara yang kayak gini, kata dia. Keren banget ini, Kal. Makasih Pak Nasrim. Ayo diskusi. Nah, dalam salah satu diskusi 2023 itu bilang begitu. Siapa ya wakil? Ketika beliau ditetapkan oleh Gerindra sebagai capres. Iya. Salah satu dalam list itu Anies. Dan beliau minta saya. Kamu dekat sama Anies? Dekat Pak. Coba tanyain dia, mau nggak jadi wakil saya? Ini nggak ada yang tahu ini. Luar biasa ya. Saya datang subuh-subuh, saya telepon malam itu. Pak Gub, izin menghadap nih Pak Gub. Walaupun dekat saya tetap manggil menghormatinya. Iya. Datang deh besok pagi. Subuhan di sini. Jam 5 saya datang. Ada satu orang penasehat spiritualnya beliau lah. Seorang Habib. Yang dekat dengan beliau. Saya sampaikan. Nggak mau jadinya presiden. Mau jadi presiden. Aduh. Saya akhirnya ngomong. Ini kata beliau, ini opportunity buat saya. Terus saya bilang. Pakai bahasa Inggris waktu itu. Brother, saya bilang. If you are gold do not need opportunity. Gold is always gold. Lintas zaman, lintas waktu, emas tuh ya emas, nggak perlu peluang. Gitu. Entahlah dia jawab apa saya lupa. Intinya dia nggak bersedia. Sampaikan lagi nggak apa-apa. Nggak mau Pak. Apa respon dari Pak? Ya responnya ya kenapa? Kenapa? Kan beliau jadi wakil 5 tahun, kemudian bisa jadi presiden. Dia bisa Luar biasa. 15 tahun pegang negara ini. Kalau dia benar dalam jadi wakil, menunjukkan ke negarawan yang hebat dan seterusnya gitu. Itu 15. Beliau bilang sama saya, kenapa ya? Saksinya ada Pak Safri Samsudin kok. Iya. Waktu makan pagi sama Bapak kalau nggak salah. Iya. Bapak di situ, saya di sini. Ada Pak Safri kok waktu itu. Nah, perasaan Babe sendiri sebagai orang yang menyaksikan beliau itu dibantu dalam proses dia menjadi gubernur. Konon katanya semua Gerindra dengan biaya sendiri dari seluruh Indonesia tuh. Nah, itu disaksikan oleh putrinya Pak Hasim di sini. Nah, pertanyaan saya, apa rasa Babe sebagai katakanlah sebagai orang yang di tengah lah mendengar jawaban itu? Sedih. Sedihnya kenapa? Kan kantornya kan di Jalan Medan Merdeka. Kantor Bapak kan di Jalan Medan Merdeka juga. Tinggal berapa blok begitu doang. Kenapa mesti ribet? Datang aja langsung nggak bakal ditolak. Pak, apa kabar? Atau minum kopi bareng, makan siang bareng, atau kabarnya katanya ditolak. Yang satu bilang, kabarnya nggak pernah ada komunikasi. Yang satu bilang udah mencoba. Benar-benar kalau saya lihat sih ada lack of communication di situ.
ada komunikasi yang parah di situ. Tapi kan bisa ngomong di publik, saya begini karena Bapak, begitu bisa. Bukan 11 dari 100. Di situ patah hati semua orang yang mengerti perjalanan ini. Yang dekat-dekat seperti Patah hati. Why did you say that? Yes, Sampai saya WA gitu loh. We still love you. Why did you say like that? Gitu loh. 11 dari 100. Gila. Menteri Pertahanan di luar negeri itu melambung namanya begitu. Universitas Pertahanan kayak apa sekarang? Air-air yang ditemukan kayak apa sekarang? Semua kayak apa? Prestasi gemilang. Kementerian terbaik cuma dapat poin dari 10 cuma 1. Gila saya bilang. Nah, ketika Babe mendapatkan sikap seperti itu dan kecewa sebagai teman, sebagai orang yang di tengah. Lalu Babe melaporkan ke beliau yang menawarkan itu Pak Prabowo. Gimana respon dari sana? Ya responnya cuma kaget aja. Kaget ya? Kenapa dia begitu sama saya ya? Oh. Bahkan beliau pernah pada waktu itu ya, sebelum terjadi kekecewaan dahsyat dalam debat 1, 2, 3 ya. Kan kalau saya jadi, mungkin dia juga salah satu yang akan dirangkul oleh Bapak gitu. Karena Bapak sifatnya kan merangkul. Iya. Dalam pidato beliau juga, saya akan jadi presiden untuk yang mencintai saya dan yang membenci saya. Akan saya rangkul semua. So, dia bilang seperti itu. Jadi kenapa mesti menyerang? Apalagi Ganjar. Apa tuh? Ya kan di debat 3 bilang apa coba? Iya. Kan ada teksnya. Entah siapa yang bikin. Iya. Soal diktator apa segala macam ya. Ya kan kalau lu punya visioner yang baik, jangan baca itu. Iya. Barack Obama dalam debat terakhir ada teksnya. Dia buang. Iya, betul. Nggak benar nih teks. Gue mau ngomong aja langsung. Keren gitu loh. Mungkin belum nonton film itu kali. Iya. Apa tuh judulnya tuh? Saya lupa tuh. Iya, terus kemudian oke. Yang menarik tadi, Anda Babik Haikal kecewa, tapi ada rasa kaget. Kenapa berubah sikapnya ya? Kaget, drastis kaget. Yang lebih kaget di debat pertama tuh membawa satu orang yang dia terbunuh, ayahnya dihadirkan, dan dia pendukung Prabowo. Loh, anak ini tidak tahu apa-apa, ditangkap sama Brimob dan terbunuhlah. Dan usianya 15 tahun. Kenapa mesti begitu? Andai kata dia benar-benar pendukung Prabowo, nggak pantas juga. Andai kata nggak pantas juga. Jadi banyak blunder-blunder yang dilakukan oleh beliau. Entah siapa konsultannya, entah siapa penasehatnya. Kayaknya saya bilang, ini kayak bukan Anies nih. Oh, kagetnya waktu mendengar jawaban itu ya? Iya, kayak bukan Anies nih. Seperti berubah pribadi yang dulu, yang Babi kenal. Iya. Kan nggak gini gitu loh. Iya, ini ada apa ini? Siapa ini grand design-nya nih? Iya. Di situ orang-orang dekatnya Tom, siapa lagi Tom Lembong dekat-dekat situ, siapa lagi tuh yang dekat-dekat dia gitu ya. Ada apa ini? Kenapa jadi nyerang ini orang gitu loh? Saya sempat ketemu Pak Mardhani Alisera, saya temuin. Kenapa tuh orang? Terus ada beberapa jawaban. Oke lah. Ada beberapa jawaban. Itu kenapa tuh orang? Kenapa nggak cool? Kenapa nggak debatnya dibuka dengan kata-kata, kan yang hancurnya mereka semua didebatkan. Iya. Naiknya Bapak kan semua didebatkan. Iya. Kita cuman menampilkan pribadi Bapak yang sesungguhnya. Iya. Nggak bisa diapa-apain. Emang nggak bisa disetting. Memang orangnya begitu. Iya. Dibilang HAM. Saya bilang, aduh kenapa basi sih ngomongannya, saya bilang. Coba sebutkan ada berapa jenderal yang ada pada saat 98. Udah sebutin aja semua. Kenapa ketangkep nggak? Kenapa hanya dia sendiri yang masang badan? Iya. Di situ heroiknya. Ini negara besarnya ya. Kacau, karena kacau gue yang masang badan. Iya. Ditutupi semua. Atasannya segala macam. Sampai sekarang kiri kanan depan sampai sekarang. Iya. Tapi DKP-nya tuh Wiranto waktu itu. Yang ada misi, ada rivalitas gitu loh. Yang benar itu Muladi ketika dibentuk tim TGPF. Tim Gabungan Pencari Fakta menentukan bahwa Pak Prabowo tidak bersalah dan tidak terlibat sama sekali dalam hal itu. Munir bicara di SCTV sama Fadlizon. Pak Prabowo itu nggak bersalah. Ayo kita datang ke pengadilan dan sampaikan. Mau, tapi pengadilan nggak pernah digelar.
Ya udah, kata beliau, mikul dhuwur, Mendem jero. mendem jero. Itu keren di situ. Jadi kita tuh angkat itu, angkat kebaikan-kebaikan beliau, biar gimana pun setelah ngelihat keadaan kayak begini, oke, we do not want Anies gitu loh, and we do not Oh, want Ganjar gitu loh. Emang kalau saya sih dari awal, dari 2000, dari Mega Pro juga saya udah, oh 2009. iya dong. Mega Pro kita beliau, kemudian Prabowo Hatta kita beliau, Prabowo Sandi juga ke beliau. Hmm. Ketika beliau tidak ada rencana untuk nyalon, saya sempat sampaikan tuh ya mungkin ada Pak Mahfud, ada Pak Anies, tokoh-tokoh yang mungkin bisa naik di 2024. Nah, tapi ternyata ketika Gerindra menetapkan Pak Prabowo, udah minggir dong. Semua Oh. minggir. Tetap beliau gitu. Hmm. Begitulah kurang lebih. Jadi waktu jauh sebelum pilpres, Hmm. setelah dapat jawaban yang Babe Haikal itu kecewa, lalu apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo? Kan tentu kan kalau udah dikasih kesempatan, tolong nanti bilang kalau saya udah selesai, bisa dilanjutkan bahkan 15 tahun seperti Anda Ini kan bilang tadi ya. 5 Luar tahun biasa sekali wakil. itu, iya. 5 tahun wakil, 10 tahun Ya, presiden. ya. Berarti kan itu kan pilihan awal dari beliau sebagai Awal pribadi atau kan? tidak saya belum tahu. Tapi yang jelas kan, Nggak kalau lihat dari kronologi waktunya. ya Ah, mungkin. ya dong ya. Mungkin saya takutnya gini, Ah. mungkin juga Bapak minta sama yang lain, minta Pak Erik, minta juga sama yang lain, minta Bu Oh, Hovifah. ya, ya. Oh, Kan beliau lihat ditanya ya, siapa ya. yang Oh, akan siapa yang nanya. memberikan respon? Ya, begitu juga saya pernah menghubungi Bu Hovifah soal ini. Oh. Dia mau di Jatim aja kan. Mm. Terus juga Yeni Wahid, kan banyak yang Bapak lihat Ya, kan. ya, betul, betul, betul. Jadi saya nggak berani mengatakan dia yang pertama atau tidak, Ya, saya nggak ya, berani. ya, Tapi ya, awal kan mungkin bagian di awal tuh iya. Ah. Nah, responnya kaget aja. Ya, Kenapa gitu loh? ya, ya. Ada apa gitu loh? Ya, ya. Justru kan saya udah tua, kata Bapak. Saya akan banyak di backup oleh wakil. Dan wakil tuh berperan ketika saya menjadi presiden. Ya, ya. Itu jadi Bapak tuh minta orang-orang yang punya wawasan. Dan Bapak pada waktu itu ngomong Anies dan Ganjar adalah salah satu dari putra terbaik bangsa. Yang herannya sampai detik ini nggak ada balasan dari Anies maupun Ganjar. Iya. Ya kalau negarawan balas dong. Ya, salam. Balas dong, ya kita dibilang putra-putri terbaik bangsa, saya juga bilang Bapak juga salah satu bapak bangsa. Keren. Bukannya terlibat HAM 11 dari 100. Masyarakat Indonesia itu nggak bisa terima. Iya, Gitu. itu dia, Babe. Ya. Nggak bisa terima, penghinaan begitu nggak bisa Ya, terima. ya. Apalagi gitu. di depan publik ya. Come on, gue nggak ngerti dah apa yang ada dalam pikirannya. Nah, ketika debat itu, Babe bilang bahwa simpati dan empati ke Prabowo kan naik. Yes. Ya, jumlah followers dia dalam beberapa hari naik 1 Yes, juta of ya. course. Nah, apa pikiran Babe melihat kan banyak sekali orang yang dipanggil, kita juga termasuk panggil surveyor. Belum ada yang berani ngomong 1 putaran waktu itu. Oh ya. Nah, bahkan 1 minggu ada LSI mengeluarkan, dia bilang ada kemungkinan, tapi dia nggak pernah berani. Karena angkanya baru 52, ya kan? Kalau nanti ada margin of error, jadi dikurang 2,9, tetap aja dia 49. Nah, gitu-gitu. Gimana itu? Perasaan Babe melihat itu waktu itu? Saya juga punya lembaga, tapi saya nggak pernah publikasikan. Sama sekali, sebab kita bergerak di bawah. Dan bukan komersil dan tidak terima. Order ini hanya kita lakukan sendiri. Untuk internal? Untuk internal. Clue-nya adalah saya itu dalam 1 bulan 100 titik undangan. Ceramah, seminar, kampus, dosen tamu, 100 titik. Itu saya batasin 100 saja. Disitulah saya survei. Di lapangan, iya ya? dong, lebih kuat. Misalnya, iya. Di masjid, ada berapa orang di situ? Jadi margin of error yang saya punya itu minim. Iya. Dan dengan tingkat kepastian yang oke dan langsung, bukan rekayasa. Dari awal saya bilang Pak Prabowo itu 54 dan menang 1 putaran. Tapi hanya di internal ya? Iya. Tapi saya bilang juga di di masjid, sosmed saya juga bilang. Di internal lah. Ganjar saya bilang maksimum 19. Ketika dia sudah sampai mau 30. Iya, waktu itu ya. Enggak, saya bilang ini cuma angka bayangan. Nah, Pak Anies? Saya nggak nyampaikan ke Anies, sisanya dah 54 sama 17. Sisanya Anies lah, 20-an juga. Iya.
Saya bilang Ganjar tuh yang ketika orang kalau wah nggak mungkin nih Mbak Be ngarang nih Ganjar nih. Nggak bisa saya bilang gini deh gini. Ada nggak orang PKS pilih Ganjar? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Orang PAN pilih Ganjar. Nggak ada. Orang Gerindra pilih Ganjar. Nggak ada. Iya. Yang pilih Ganjar itu orang PDIP dan Iya. PDIP itu 21%. Waktu itu. Sampai sekarang kan? Enggak, sekarang 16 terakhir. Total. Oh ya total. Waktu itu 2 ya. Oh ya, Iya, oke. Sorry. Gara-gara Komposisi ya. gara-gara presidennya 16, dia juga ikut 16. Saya bilang, jadi yang pilih Ganjar itu hanyalah orang Ya. PDIP. Ya. Dan direduksi lagi dengan orang yang tidak mau dengan Ganjar. Oh, ya, yang tidak suka dengan Ganjar. Banyak kan? Ya. Kita nggak usah sebut lah, banyak gitu lah. Dia maunya puan, dia maunya apa, sehingga maksimum Ganjar akan 19, 17, 18, 19. Saya ngomong di Instagram saya. Benar itu semua. Iya. Orang survei masyarakat langsung. Dan saya dari awal bilang 54 insya Allah Pak Prabowo. Oh, jadi ternyata 58. Ya, maaf. Oh, saya potong. Di 100 titik yang Babe temukan itu komunitas-komunitas itu sebagai penceramah sudah punya feeling bahwa ini akan dimenangkan 54% oleh Pak Prabowo. Saya bilang waktu itu 54. Ternyata 58. Ya. Dan 4-nya itu karena dirty vote. Oh, iya. Dirty vote itu menaikkan Bapak. Dan salah. Orang pada bilang, wah, dia nggak tahu. Masyarakat Indonesia itu nggak demen yang kayak gitu. Nggak demen. Apalagi budaya Jawa itu nggak demen yang kayak gitu tuh. Salah satu tugas utama saya itu adalah membalikkan ibu-ibu pengajian yang jumlahnya the huge ini, dan kebetulan saya diterima dengan baik di tempat ibu-ibu yang banyak undang juga ibu-ibu, jamaah ibu-ibu. Membalikkan mereka yang tadi bilang sakit hati dengan Bapak supaya bisa mencintai Bapak. Oh iya dong, iya dong. Itu tugas saya. Maka saya ajak ngomong ibu-ibu, saya ajak diskusi ibu-ibu. Saya bilang, Bu, gini, Mbak, kenapa Bu? Karena Pak Prabowo nggak bisa jadi imam ngaji. Oh. Saya bilang, oke. Ini yang paling utama nih. Oke, bawa agama nih. Saya bilang nggak suka nih begini. Lalu saya bilang aja ke ibu begini, Bu, Ibu punya mantu, pilihnya kayak gimana kalau mantu? Yang kaya, yang muda, gitu-gitu kan. Yang warisannya banyak. Gitu kan. Oke. Ibu punya sekolahan. Ibu pilih kepala sekolah yang gimana? Oh, yang relasinya luas, yang begini. Ibu punya pesantren. Gimana carinya? Pak Kiai yang bisa gini. Ibu mau pilih imam sholat. Gimana? Yang banyak hafalan Qur'annya. Oke. Bu, kalau ibu milih presiden ke gimana? Jeleng, kebuka tuh. Oh iya ya. Iya Bu. Yang diterima sama semua pihak. Oh. Yang bisa merangkul. Iya. Yang kata-katanya sejuk. Yang wawasan internasional. Yang dikenal dunia. Yang kekayaannya udah banyak Bu. Sehingga nggak maling lagi. Nggak korupsi lagi. Nggak butuh itu. Tapi kenapa Pak meninggalkan kita? Justru masuknya Bapak ke dalam kabinet justru. Oh, jadi ditanyakan ya? Iya. Kalau jadi ibu mau gimana? Mau meninggalkan? Gak usah masuk. Terus perang terus sampai sekarang. Tuh kalau perang terjadi, yang ribut siapa? Yang rugi siapa? Mengganggu pemerintahan Pak Jokowi. Terus militer apa segala macam. Ibu maunya ribut, maunya perang ya? Ya enggak. Nah ini yang terbaik. Lalu kalau saya cerita, baru saya bawain dalam sejarah. Nabi Muhammad itu punya rivalitas, namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan penguasa di Mekah, Nabi Muhammad penguasa di Madinah. Dalam sejarah, saya cerita Nabi sebagai kepala negara. Ketika ini bersatu, Nabi mengambil Futuh Mekah, pembukaan kota Mekah. Nabi tidak apa-apain ya Abu Sufyan, bahkan dihormati, bahkan tetap sebagai pemimpin. Artinya bisa berkolaborasi. Umar bin Khattab ketika menaklukkan Yerusalem, juga begitu, saya bilang. Di sana ada pendeta namanya Sopranios. Nggak diapa-apain, bahkan pendeta Sopranios silahkan untuk memajukan kota Yerusalem di bawah kepemimpinan Umar. Atau Sultan Salahuddin ketika masuk ke Paus Urbanus. Juga begitu. Bahkan Abraham Lincoln tahun 1908, presiden ke-46 dengan William Seward. Itu William Seward manggil Abraham Lincoln monyet. Dalam diskusi itu dipanggil monyet, rumahnya dipanggil monyet. Tapi ketika Lincoln jadi presiden, Seward diangkat sebagai sekretari, head of state. Atau
Yokohama, Jepang atau semua deh gitu loh. Iya, Cina juga. Iya. Xiaoping sama Mao Zedong Iya. ribut perang. Kemudian apa ternyata? Mereka menjadi satu. Ketua Partai Komunis Cinanya Mao Zedong, sekjennya tuh Deng Xiaoping. Jadi come on gitu loh. Iya. Baik. Jadi boleh saya sedikit simpulkan 100 titik itu tugas Babe adalah untuk menarik kembali barisan sakit hati yang kecewa atas bergabungnya beliau dengan Pak Jokowi. Ya, benar ya? Iya. Oh, supaya menahan jangan pergilah. Janganlah, dia orang baik saya bilang. Ya, karena Babe mengikuti beliau ini dari 2009. Jadi tahu betul tuh siapa-siapa. Iya, bahkan mungkin orang mencemooh saya ketika saya bilang saya kenal beliau tuh hampir 40 tahun. Lo emang umur berapa ya saya digituin? Gue 55. Ya. Dari umur SMP gue udah diajak sama bokap gue ke bapak. Oh. Salahnya di mana? Ya. Ada dokumentasinya semua. Ya. Waktu beliau kawinan tahun 83, gue datang. Babe gue panitia, mertua gue panitia, mertua gue ajudan bapak di Timur-Timur. Iya. Jadi jangan ngomong baru kenal sekarang. Gitu. Jadi kita udah kenal beliau udah 40 tahunan, bener. Karakternya ya. Enggak ngarang, saya ngomong enggak ngarang. Betul. Lalu dari 100 titik itu, disitulah Babe yakin bahwa ini akan menang satu putaran karena semua mau sadar kembali untuk mendukung beliau 80% lah. Yang nolak tuh 20%-an lah. Iyalah. Yang nolak ada. Jadi semua nanya mengenai kenapa dia bergabung dengan Pak Jokowi ya? Iya. Sampai ya pengurus-pengurusnya juga ada yang kesal sama saya karena ya biasa aja. Oh iya. Normal. Iya. Lalu dalam komunikasi Babe dengan Pak Prabowo di sela-sela 100 titik itu yang ditemui 3 bulan itu, bagaimana respon dari Pak Prabowo? Kan pasti akan melapor juga kan? Setiap saat saya melapor. Documented. Oh. Januari, Februari, Maret, kemana saja documented. Beliau nggak pernah minta, tapi saya bilang iya. Dan mohon maaf ya, saya tuh ikhlas lillahi ta'ala ya. Karena saya pengen menjadikan beliau tuh presiden. Dan saya pengen mengawal beliau sampai dilantik. Ya. Sehingga saya tuh ikhlas. Ya, orang bilang, Babe dibayar nih. Ya Tuhan, hina banget kalau begitu-begitu tuh urusan bayaran. Mohon maaf ya, kita dibekali nama almarhum orang tua kita udah cukup duit, beneran. Bukan sok tahu, bukan sombong. Kita nggak usah kerja nih. Diam aja santai, sampai kita meninggal masih ada. Gitu kan, buat anak kita juga masih ada. Orang tua kita kaya juga kan. Enggak, tapi kan Babe juga sebagai konsultan, bukan orang yang ini, kan orang yang punya keahlian. Jadi udah jelas sebenarnya. Of course, saya mencantumkan itu di web saya. Kalau umpamanya ada pertentangan pasti ada yang membantah. Enggak lah, kalau itu sih enggak lah. Saya bilang, come on, ini silakan tanya semua orang, silakan tanya semua. Insurance lah, banking lah, atau apa, sales lah. Bahkan ya semua lah, hampir semua lah. Alhamdulillah saya dipercaya banyak orang. Jadi artinya gini, dalam laporan-laporan Babe kepada Bapak, dia dapat masukan dengan apa yang terjadi ya. Sehingga makin confidence dia menghadapi. Menambah lah. Iya dong. Artinya kan dia menjadi kelihatan rendah hati dia menghadapi lawan-lawan dalam debat. Ada ketenangan maksud saya gitu loh. Saya sering, dan kita sering kok diundang untuk ngasih masukan. Ini saya ceritain ini satu misalnya ya, yang rame kemudian Bapak nggak komentar ya. Nah, ingat ketika ada blunder yang sangat besar ketika Israel mau ikut sepak bola? Ya U20 ya. Ya kan? Di Indonesia tuh belum terima tuh kayak gitu-gitu. Apa yang kita sampaikan? Dan apa kebijakan yang Bapak lakukan? Bapak nggak ngomong. Menurut saya itu keren. Oh. Diam ya. Jadi enggak. Maksudnya itu keren. Kan Ganjar blunder, Anies blunder, semua kan blunder kan. Bu Mega juga. Itulah masyarakat kita. Memberikan pernyataan yang kontroversial. Kita, gitu loh. Ikutin aja undang-undang kita. Ya, yang ngomong malah Bu Retno ya. Bu Retno bilang tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan Israel di negara Indonesia. Tidak boleh ada benderanya karena kita begini. Ya udah, itu mewakili representasi pemerintah. Udah cukup, jangan ngomong apa-apa. Gitu. Udah cukup gitu. Itu udah mewakili semua. Lolos, berbagai macam momen tuh Bapak lolos. Ini mungkin anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan perjuangan yang 20 tahun kan. Bapak lolos, terus ini lolos, itu lolos, semua lolos. Saya sampai bikin stiker. Stiker itu saya tempel di di yang termos tuh. Termos, di muk, di dompet, saya bikin stiker.
Stiker saya bilang gini, sampai detik ini, sampai di tayangan ini, Bapak nggak tahu. Saya bersumpah Bapak nggak tahu. Oh. Karena udah sempat habis tuh stiker, belum saya lapor. Saya tulis gambar beliau, di bawahnya 2024 adalah hak beliau menjadi presiden. Jadi presiden itu haknya beliau. Dan kewajiban kita mewujudkan. Ya. Waduh, banyak bro. Ya. Bang Ian, Respon. itu, saya kasih dalam MOOC, saya kasih dalam apa semua. Orang-orang bilang, ini lo sendiri, iya gue sendiri. Karena gue pengen jadi presiden. Iya. Itu saya bagikan ke banyak orang. Iya. Dan apa perasaan ketika, kan semua orang kaget waktu diumumkan 58 pertama kali oleh quick count ya. Terus bagaimana perasaan Babe sebagai pendukung beliau dari 2009 ya? Kan pasti membedakan peristiwa-peristiwa 5 tahunan ya? Yes. Jadi waktu mengikuti semua debat-debat itu sampai akhir dengan di GBK juga Babe datang kan? Nah, terus beliau mengucapkan doa waktu itu ya. Terus gimana perasaan? Saya bilang amazing. Amazing ya? Saya bilang amazing. Apa iya? Oh. Kan 54 hasil hitungan kita 54, sekian gitu. Kok bisa kayak gini? Ada apa ya? Saya coba trace. Saya trace di hater itu. Saya trace gitu kan. Saya punya studio kecil, ada 17 orang yang selalu mengawasi itu. Coba kenapa sih naiknya kayak drastis kayak gini? Kenapa? Iya. Hari-hari pertama ya. Kenapa kok bisa kayak gini? Kan 54 lebih kan hitungan kita. Kenapa jadi 58? Salah satunya Dirty Vote itu. Oh, jadi analisa dari 17 teman-teman ini membuat. Iya. Wah, Babe, lihat ya. Orang-orang berkata, dulu gue nggak mau milih Prabowo, sekarang malah gue mau. Gara-gara Dulu gue nggak suka, sekarang gue suka. Dulu gini. Jadi ketika orang menjatuhkan beliau itu tinggi dan juga salah ngambil jubir. Anies tuh. Nggak ada santun-santunnya. Kasar, nyerang. Saya sempat dituding-tuding begini. Oh ya? Saya bilang, gila gue dituding-tuding, ya ampun. Saya bilang, mudah-mudahan Tuhan ampuni dia. Gitu aja. Iya. Saya aduh macam-macam. Kok begini? Terus tidak menertibkan netizen pendukungnya. Oh iya. Waduh, gila. Kata-katanya tuh sadis banget. Saya bilang, tidak mau membubarkan orang yang mendukung dia. Banyak blunder-blunder kayak gitu. Gitu loh. Mesti di Indonesia tuh harus santun, kalem, tenang, wibawa, diterima semua orang gitu. Entah siapa tuh di belakangnya dia itu. Kalau kita selalu bilangin Bapak begitu. Dan Bapak cuma sekedar masukan aja, menggarami air laut lah. Bapak orang yang sangat oke kan, gitu. Jadi artinya gini, kekagetan sebenarnya nggak terlalu ada lagi ya waktu, karena Anda ikut 15 tahun ya. Gini, bukan kekagetan. Yang kita cari adalah justifikasi. Kenapa bisa 58 dari 54 itu? Ternyata dugaan kita benar. Iya. Makin tingginya cacian kepada beliau, itu makin naik angkanya. Gitu. Tapi orang-orang bilang gitu, tidak, demonya, bukan demo, sorry. Pada waktu kampanyenya Pak Anies tuh banyak gitu kan. Pasti dia yang menang jadi presiden gitu kan. Saya pernah diskusi bilang gini. Oke deh, contohnya di mana? Di Madura, gitu. Berapa yang hadir? 500.000. Penduduk Madura berapa juta? Yang sekian juta milihnya Bapak. Kenapa lo repot? Yang nggak ribut itu milihnya. Iya. Jadi silent majority. Iya. Jakarta berapa yang hadir pada waktu kampanye? Jawa Tengah juga Ganjar saya gituin. Ya tahu juga Ganjar, banyak banget Jawa Tengah. Semua hadir dalam kampanye akbar Jawa Tengah. Berapa yang hadir? Ada 600.000. Setahu gue mereka teriak Prabowo tuh bukan Ganjar. Ya kan? Betul. Dan yang nggak hadir tuh lebih banyak gitu. Iya. Itu yang nggak dihitung ya. Iya. Jadi kayak Bang Refli saya menyatakan apa? Nggak mungkin lah partai pemenang itu harusnya presidennya gitu kan. Jadi presiden harusnya Gerindra yang menang tuh kan. Jangan buka celak sendiri, saya bilang. Justru di situ kejujurannya. Kalau semua curang, mungkin dia menang semua. Dan jangan lupa, ini ada koalisi. Jadi pemilih Bapak tuh bukan cuma Gerindra. Iya. Golkar milihnya Bapak.
Iya. PAN milihnya Bapak. Hmm. Gitu. Itu suara itu gede-gede banget semuanya. Iya, Jadi iya. udahlah, cukuplah. Terimalah lapang dada. Ke depan perbaikan. Gitu. Gitu aja udah. Jangan sampai ini makin kacau ini kan kalau begini ceritanya. Masa suara 2 orang, suara 5 orang yang komplain mau mengalahkan 96 juta suara? Come Iya, on. iya, iya, iya. Come on. Iya. Terus yang selama ini diem aja. Emang nggak marah apa ketika Bapak dibatalin? Iya. Yang 58. Jangan mancing-mancing apa gitu. Iya, iya. Emang kita diem aja apa kalau bapaknya dibatalin sama MK? Iya, iya. Bukan nantangin, bukan. Iya, 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 iya. Cuman kita tuh banyak. Iya, iya. Jangan ribut gitu loh. Terima aja. Iya. Sebagaimana Bapak dulu ngajarin ketika dimenangkan oleh Presiden Jokowi, Bapak terima. Walaupun ada gugatan di MK, kemudian kalah, oke, selesai. Gitu. Come on. Jadi kalau menurut Babe, keberatan 02, 01 yang dikemukakan di MK, 0103. ya 0103 yang ingin membatalkan diskualifikasi 02, gimana menurut pandangan Babe? Terakhir ini kan 2-3 hari ini. Saya udah bicara di beberapa TV ya, di TV One saya bicara, di iNews saya bicara, saya bilang kalian ini yang diundang ini saya bilang. Iya, iya. Kalian tuh tahu bahwa yang kalian lakukan tuh impossible. Ya. Yang kalian lakukan tuh nggak mungkin. Membatalkan pemilu lah, pemilu ulang lah, tanpa Pak Prabowo, tanpa 02 Gibran. Nggak mungkin saya bilang. Kalian tuh tahu. Oh. Kalian tuh orang hukum. Kalian begini cuman karena nggak enak sama Bohir. Oh, iya, iya, iya. Biar kelihatan berjuang sampai akhir. Oh, Biar nggak ada usaha pengembalian. Iya. Kalian tuh cuma nggak enak sama mereka. Iya, iya. Yang udah ngebodalin. Iya, iya, iya. Masuk akal sih. Jadi kalian tuh nggak enak. Jadi kita biar kelihatan berjuang sampai akhir. Biar dibilang tokoh perubahan. Biar dibilang apa. Sudahlah. Oh. Habis ini Pak Prabowo selamat sama Bu Mega. Iya, iya. Habis ini Pak Prabowo merangkul semuanya. Iya. Terus di bawah ribut-ribut juga begini. Dapat apa kalian? Iya, iya. Dapat amarah. Dapat kebencian. Iya, iya. Dan itu bertahan sampai 5 tahun. Sosial media pasti dari kalian akan mengatakan presiden curang, presiden curang, presiden curang, presiden curang. Curangnya di mana? Bahkan saya menantang. Oke, misalnya kebetulan ada yang curang, tangkap itu yang curang. Iya. Karena Bapak sangat marah ketika ada yang curang nih untuk Bapak nih. Bapak nggak ridho gitu loh. Kalau sampai ada orang yang curang demi untuk memenangkan Bapak. Iya. Itu jiwa aslinya begitu. Iya. Saya bilang sosmed, Pak Polisi cari yang curang, tangkap. Iya, iya. Dan angka yang curang kasih Anies, kasih Iya, Ganjar, iya. kasih semua. Bapak nolin, nggak bakal berkurang. Kenapa? Karena dibutuhkan berapa TPS semua? 824.000. ribu. Berarti 1%-nya kan 8.200 TPS. Dibutuhkan 8.200 TPS Bapak kalah. Untuk 1%. Untuk mengurangi Bapak 1%. Dan itu harus nol angkanya. Apakah mungkin? Iya. Jadi ada 2.000 TPS yang curang, ambil semua buat lo. Ada 5.000, 8.000 ambil. Ada 16.000 ambil. Iya, iya, iya. 16.000 TPS semuanya Bapak kosong. Masih mengurangi 2%. Masih 56, masih 1 putaran. Iya, iya. Jadi nggak mungkin pakai pikiran saya bilang kalau mau komplain begitu loh. Udahlah saya bilang. Mau ngomong apa lagi? Iya, iya. Aduh batal begini-begini. Loh, emang yang 98 juta orang itu nggak marah? Iya. Sekarang gini ya, izinkan saya salah satu closing statement yang ingin saya sampaikan begini. Memfitnah satu orang itu dosa. Dosa yang akan dibawa ke akhirat. Kalau menuduh 98 juta orang, memfitnah mereka, dengan mengatakan mereka milih Bapak karena dapat bantuan bansos, dosa lu segede apa gitu loh. Lu nuduh orang milih Bapak karena bansos kan? Iya. 98 juta lu tuduh semua. Satu orang aja membawa permasalahan di akhirat ketika lu fitnah. Ya. Yang lu fitnah tuh 98 juta orang bro. Iya. Di tempat gua nggak ada bansos-bansos begitu. Iya. Dan bansos yang lu tuduh 400 triliun. Padahal cuma 70 triliun. 330-nya itu yang lo nikmatin juga. BBM, infrastruktur, ya, macam-macam. jalan, Ya. kesehatan, Ya. BPJS. Ya, ya. Kok jahat sekali mulutmu? Iya.
Saya bilang sadarlah, sadarlah udah. Datang aja ke Bapak minta maaf, beres. Ya. Sampai saya keceplosan, siapapun yang mengucapkan lebih dulu, ucapan selamat kepada Bapak, dia yang selamat. Ya, ya. Yang lain nggak selamat. Gue nggak bilang gitu. Ucapan selamat, Pak, selamat jadi presiden dah Ya. gitu. Kubu 1, kubu 3, ucapin. Ya, ya. Baru akan tenang, cool, Ya, ya, ya. Yang nggak ucapin belakangan, nggak Ya, apa-apa. ya.